Jadi gue pengen jelasin guys, ini kelompok kita dan gue pengen minta nama dan NIM lu di sini nanti. Lu kasih aja di WA nanti. Oke, gue jelasin aja include-nya. Ini programnya Illstream Studio Stereo sebagainya. Nah, ini komen-komennya untuk menjelasin programnya ini. Dan misalkan masih belum ngerti, tanya aja. Oke, langsung aja ya. Ini program utama dalam tebak gambar ini. Tegar mainnya. Ini tegar dan caranya. Dan inilah well. Oke. Ini gue pakai while biar bisa ngulangin dari permainan ini. Sebenarnya nggak perlu while sih, soalnya kan di PPT nggak perlu diulang. Ini while itu buat ngulangin permainan ini bisa dimainin lagi. Nah, itu gue pakai modifikasi ke program ini. Oke, ini gue pakai perandaian A. Nanti gue jelasin kenapa gue pakai A. Nah, gue pakai code plus ini. Nah, ini juga nih press any button to play the game. Jadi gue pakai modifikasi juga lagi. Oke, ini terclear. Itu baru permainan akan dimulai dengan perandaian A tadi. Nah, yang ini A ini ke ini. Nanti A ini ntar gue jelasin deh kenapa pakai A ini. Soalnya ntar ada dua biar bisa ngebedain. Oke, kita ke peraturan pertama. Ini gue manggil namanya function atau enggak prosedur ya. Sini kalau peraturan itu function, prosedur karena dia void. Kalau function itu yang itu gara ini. Nah, di sini gue ada dua, ntar gue jelasin ada dua nih. Sisa sama prosedur itu ada ininya. Jadi dia kayak manggil sebuah seperti itu untuk ke main utama. Karena dipakai tuh main ini cuma kayak prosedur langkah-langkah doang. Lanjut aja ke peraturan. Nah, di sini dia pakai gue integer bingo, ntar pakai sini. Gue jelasin. Ini yang pertama dengan tempo pembacaan rules pertama kali dengan pemilihan angka. Penggunaan sleep untuk delay program sebelum line berikutnya diluncurkan. Oke. So, ini cuma code doang kok. Ini code. Yang beda itu cuma sleepnya ini di belakangnya. Ini sleepnya ini dipakai buat kayak ngedelayin sebelum programnya itu ini muncul. Misalnya dia code ini kan. Ini dia nggak ada delay sebelumnya karena nggak ada sleepnya nih. Ini code ini langsung muncul, jadi gas langsung muncul set. Ntar dia sleep dulu nih 2 detik. Nah, ini dalam bentuk millisecond ya. Kenapa? Exclusive itu kan dari nih bahasanya itu Windows sleep nih dengan waktu millisecond. Jadi itu dia Windows itu ngambil dengan waktu di Windows ini ya. Karena bawah ini ini millisecond 2 detik. Ini 2 detik. Kalau pengen ngubah ini 2,5 detik. Nah, itu dia delay terus sampai baru kita masuk ke pemilihan angka. Jadinya program tentang penebakan angka kan. Nah, kita harus minta ke user untuk milih angka dari 1 sampai 100 dan kalau bisa jangan sampai mereka salah milih angka di atas 100 atau di bawah 100. Di bawah 1. Nah, sini ini statement yang mengadakan biar nggak salah. Kalau misalkan benar, ini gue while dulu nih. Ini gue pakai do dan while. Kenapa? Kalau pakai while doang itu dia nggak bakal jalan karena kalau do itu untuk perhitungan angka gini. Untuk menentukan dia bakal bisa keluar nggak dengan pakai angka ini. Itu do while. Kalau while doang tuh dia cuma ini nih kayak gini. Beda kan tahu kan bedanya tuh. Nah, cuma yes and no. Ini pakai angka di atas 100 dan di bawah 1. Nah, misalkan dia benar, dia bisa dia milih 73, dia bakalan keluar dari while ini. Kalau misalnya milih 0, dia bakal ngulang lagi sampai dia milih angka yang benar. Terus masuk sini. Itu udah selesai berarti program ini, udah selesai nih. Masuk sini lagi nih, peraturan sini. Jalanin lagi. Oh, if selesai. Kita nggak perlu kayak else karena dia nutupin ini statement ini. Kayak dia ke sini. Nah, berisikan ya pernyataan yang terkait dengan angka tebakan. Kayak karena angka yang tadi udah dipilih, kita masuk ke ini. Oh, gue manggil program lagi nih pertanyaan. Pertanyaan itu apa sih? Ntar gue close dulu deh. Pertanyaannya ini, void pertanyaan. Kita pilih aja. Oke, langkah-langkah dalam penebakan angka. Nah, tadi isinya itu. Ada integernya ini, bisa lihat sendiri, caranya juga ini. Ya, pahamin aja lah ini integernya apaan, terus masuknya kemana-kemana gitu. Oke. Penebak. Oke, penebak itu sama dengan generator. Oh, gue manggil lagi nih generator. Ini pakai integer, function. Pertama kali pakai function. Function ini untuk apa sih? Untuk mengambil nilai random. Jadi di integer ini gue butuh buat sebenarnya tuh ini ntar digunain buat ini nih. Buat penebakan awal ini. Jadi tuh kita nggak boleh nebak pakai angka kita sendiri, kita harus pakai angka random. Nah, di sini gue pakai ada generatornya nih. Ini pakai coding srun time mau generate angka random dengan basis waktu.
Pasti lu sih langsung nggak ngerti kan. Nah, SRAM time itu, time ini dia pakai ini, cheat time. Yang SRAM tuh pakai CST delete. Jadi biar lu tahu aja nih, sekedar tahu aja ya, pakai itu. Jadi itu SRAM itu kayak apa ya, generating angka secara random. Dia bukan generating ya, dia cuma kayak memilih angka random itu berbasis dengan waktu. Waktu itu dimulai dengan angka 0 gitu. Nah, di sini gue pakai perandaian. Jadi ini penebakan. Ini tebakan awal untuk nantinya ini. Is your number, tebakan ininya, randomnya dengan ini. Jadi ini codingnya nih. Gue cari di Google tuh dapatnya ini. Random ininya, random itu balik lagi ke sini, ke string ini. Dia mengambil dengan basis waktu. Dengan total maksimalnya, ini maksimal. Dan batas bawahnya ini, plus 1. Jadi kalau lu kosongin tuh 0 ininya. Jadi gue tulis aja plus 1. Oke, nah sini kita dapat nih tebakan awalnya, maksudnya angka awal randomnya. Kita ambil nilainya, return ke ini, set, ambil, nah kita dapat penebaknya. Gitu deh. Jadi penebak itu sebenarnya generator ini. Dapat, kita masuk ternyata ke while. Ke while itu biar ngulang ke ini sistem ininya. Nanti gue jelasin kenapa ke while-nya. Oke, jadi tadi yang angka tadi udah kedapat ini. Kita tanya nih, angka kamu ini enggak? Misalkan dia di ininya nih, di ini kan tadi kan milih angka nih. Tadi yang milih 73. Dan angka randomnya menggenerate 23. Jadi kan enggak dong. Ya kan? Jadi if you true, write yes. If no, write no. Nah, gampang aja tinggal klik no. Tekan Masih nulis no nih. Misalkan no, dia bakal nanya lagi nih, apakah angka kamu lebih besar atau lebih rendah? Kan menambahkan angka emang kayak gitu. Nah, di sini kalau milih yang low atau lebih rendah, kita langsung ke rumus. Jadi langsung ke itunya. Ini udah otomatis, jadi lu bisa lihat aja perhitungan untuk tebak angka. Dan gue kan disuruh juga berapa kali percobaan. Nah, sini gue pakai rumus ini percobaan nanti. Nanti digunain buat ini. Nanti misalkan dia if true, right, yes, berarti ke ini nih. Nah, sini nih. Kalau misalkan dia percobaan pertama udah benar, misalkan angka yang dimasukin 73 dan angka random 73 juga ternyata kebetulan. Jadi langsung ke ini. Percobaannya 0 kali kan dia nggak perlu pakai percobaan lagi. Jadi langsung ini. Nah, dia bisa langsung nebak angka kamu ini ya. Angka kamu langsung ini. Angka berapa? Terus langsung bilang easy ini. Nah, ini cuma kayak perandaian kalimat gue aja. Ini untuk jika menebak satu kali dengan benar. Nah, misalkan dia no, terus habis itu dia ke yes. Kadang diulang terus nih pakai while. Nah, ini while itu buat ini gunanya nih. Misalkan dia no, dia ke while. Nah, kalau misalkan udah yes, berarti dia langsung keluar nih. Kalau udah yes itu udah keluar dah. Jadi itu yang ulang tuh n-nya doang. Sama buat else ya nih. Misalkan dia milih, kan biasanya kan yes sama no. Terus dia milih k, dia kan tipe, jadi ulang lagi gitu. Tapi dia nggak kehitung sebagai percobaan. Oke, lanjut. Misalkan dia percobaannya udah 3 kali deh, maka dia langsung ini. Program udah otomatis langsung bilang ini. Misalnya dia udah dapat yes, saya sudah menebak dengan percobaan berapa kali dengan angka ini. Nah, sini untuk menebak jika dilakukan lebih dari 1 kali, gitu aja sih. Jadi misalkan udah yes, berarti udah kelar nih. Dia balik lagi nih. Udah selesai, kembali lagi permainan. Tutup dulu deh. Generatornya udah ya, pertanyaan udah. Nah, pertanyaannya berarti udah selesai nih. Dia lanjut lagi nih, dia nggak bisa balik lagi pokoknya. Oke, code, do you want to run a jagat? Ini sebenarnya modifikasi program gua nih. Jadi bukan ada di pernyataan dari Pak Ferdinya. Jadi, apakah kami mencoba lagi? Ini kenapa gue pakai while. Jadi bisa diulangin lagi nih permainan dengan pakai ini. Nah, kalau udah misalkan nggak mau lagi, udah selesai permainan, dia bakal nyetak ini. Dan itu sudah selesai programnya. Nah, gue pengen ngasih tahu nih, ada 2 kan. Pakai perandaian A. Gue mau ngasih tahu nih perandaian A ini berguna buat ininya nanti. Jadi kalau saya ditanya, lu bilang aja ini Pak, ini berkaitan dengan ini. Karena di kedua ini itu ada perbedaan. Yang pertama pakai sleep. Jadi lu tau kan sleep pakai apa? Buat delay. Nah, benar. Terus yang kedua ini, itu dia nggak pakai delay. Kenapa? Nah, nggak pakai delay itu gara-gara ini. Gue langsung aja praktekin ini. Ntar, oke, langsung aja nih. Langsung tes ya. Oke. Dan ini yang tadi nih, press button to play. Oke. Terserah nih, lu mencet apa sebenarnya. Gue enter aja deh. Guess the number game. Ini yang pasti peraturan yang ini.
karena dia A nya kan masih 1. Dia masih ada delay-delaynya. Itu A nya nih. Kita langsung mainin aja ya, kita aplikasikan aja. Oke. Let's play the game. Ready. Here we go. Now pick a number. Oke. Sini kita milih angka. Misalkan lebih dari 100 atau kurang dari 1, itu bakalan ngasih tanda dia salah. Jadi kita benar dulu nih. 73. Number kamu 22 bukan? Enggak dong. Kita pilih enggak. Lebih tinggi atau enggak? Lebih tinggi. No, lebih tinggi. No, lebih rendah. No, lebih tinggi. No, lebih rendah. Oh, benar nih. Dia setelah berapa percobaan nih? 1, 2, 3, 4, 5. Asal 5 percobaan ya. Jadi ini langsung ke yes nih. Ya. Itu. Jadi percobaannya ini, asal 5 nih. Harus yang ini nih. Ya kan? Karena kalau ini kan langsung pertama kali coba. Oke, kita bilang yes true. Kalau udah selesai berarti kan emang udah selesai nih. Oh benar, I finally get your number after 5 attempts. Benar dong. 5 kali percobaan. Dengan angka 73, benar kan 73. Nah, ini sesuai. Nah, di sini do you want to play it again? Nah, sebenarnya harusnya nggak ada nih karena di Paveri itu nggak ditunjukin. Cuma gue pengen biar bisa ngulang lagi, biar gampang aja. Kita yes aja deh. Oke, kita coba-coba aja. Tuh, langsung kan. Kalau sebelumnya kan kayak ada delay-delaynya gitu. Set, 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 set. Oke, kita mulai lagi. Ready. Ready dong. Here we go. Nah, kita coba-coba salah-salah nih. Itu 1. Oh, kayak benar kan? Tuh, coba 0. Minus 1. Oh, 102. 103. Salah-salah kan. Nah, dia bakal ulang terus. Bakal sampai benar lah. Nah, ini bagusnya program gue. Tuh, nggak boleh milih dari yang lebih besar atau lebih kecil. Kita angka yang benar deh. Sama aja 73. Oh, angkanya salah. Tapi gue pengen coba misalkan angka ini benar. Dan itu pertama kali dan harusnya tuh munculnya ini kan. Nah, tadi number must be easy peasy ya. Oke. Kalau coba pertama kali benar tuh ada tulisan ini, penandaan ini. Yes. Wow, then your number must be 35. Easy peasy squeezy. Aja. Do you try again? Misalkan list dong. Oke, udah selesai. Thank you for playing this program banget. Oke, gitu aja sih program gue. Kalau pengen tanya aja. Gue ntar share ini di WA programnya. Thank you.